Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis pemain baru Manchester United yang dipinjam dari Bayern, yaitu Marcel Sabitzer. Total 216 juta euro yang dihabiskan MU di awal musim untuk membeli Malaysia, Lisandro Martinez, Casemiro, serta Anthony. Sedangkan Eriksen free transfer. Lalu di jeda transfer Januari ini, bisa dikatakan MU nggak mengeluarkan uang yang banyak untuk transfer. Ini menunjukkan apa yang dibilang Joel Glazer pada bulan Desember, bahwa budget untuk beli pemain nggak ada lagi. Opsi peminjaman jadi pilihan logis MU lantaran ditinggal Eriksen. Dan kali ini yang dipinjam adalah pemain asal Bayern, Marcel Sabitzer. Memang terkesan transfer peminjaman yang reaktif, namun dengan situasi yang mepet, ini adalah pilihan logis. Nah, kita akan ulas pemain ini dari segi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Di RB Leipzig, ia merupakan pemain kunci pada formasi 4-2-2-2 ala Rangnick dan Nagelsmann. Berposisi di sayap kanan, namun akan rapat saat melakukan high press. Sabitzer adalah salah satu mesin pressing di sistem RB Leipzig. Selama 7 tahun di Leipzig, ia mencatatkan 52 gol, 42 assist dalam 229 pertandingan. Ini adalah jumlah yang cukup tinggi untuk posisinya. Permainan high press serta counter cepat Leipzig cocok dengannya. Dia juga nggak jarang bikin gol jarak jauh. Ini bisa berguna untuk lawan yang menggunakan low block. Sayangnya di Bayern, pemain berusia 28 tahun ini merupakan pemain backup saja. Di musim ini, ia hanya 2 kali main full selama 90 menit di Bundesliga. 1 kali di Champions League, 1 kali di final DFL Super Cup. Kita bandingkan menit bermain Sabitzer dengan gelandang MU yang lain. Dia hanya starter 7 kali sama dengan McTominay, dan menit bermainnya per 90 menit hanya 7, bahkan masih di bawah McTominay. Bisa dibilang di Bayern, ia hanya pemain pelapis. Gagal menembus dominasi Kimmich dan Goretzka, ditambah kehadiran Gravenberch membuatnya jadi opsi kesekian untuk mengisi pos double pivot Bayern. Di Bayern, secara umum Sabitzer mengisi pos gelandang atau double pivot, meski pernah juga mengisi pos attacking midfielder dan pernah diplot jadi bek kiri. Namun, jika kita kaitkan dengan MU, kemungkinan besar ia akan diplot pada posisi double pivot. Pada posisi ini, memang adalah posisi yang ditinggalkan oleh Eriksen dan transfer peminjaman Sabitzer untuk menambalnya. Seperti yang terlihat pada klip ini, dengan Kimmich, ia menjadi pivot bangun serangan Bayern. Kedua pemain ini memposisikan diri berdekatan. Dari posisi dalam, ia bisa memberikan umpan progresi ke depan. Statistik per 90 menitnya bahkan lebih tinggi dari Eriksen untuk urusan progresi ini. Jika dibandingkan rekan lain dalam statistik ini, ia lebih tinggi. Meski rata-rata umpannya lebih banyak dilakukan dengan short pass atau umpan pendek. Dia juga punya kemampuan switch bola dari sisi ke sisi, yang mana berguna untuk menggeser blok press lawan, atau keluar dari pressing blok lawan. Hal ini bertujuan untuk membuat disorganisasi atau mengurai blok press lawan yang rapat. Selain berperan pada double pivot, ia juga menawarkan variasi dalam bangun serangan Bayern dengan bergerak lebih ke depan, khususnya mengisi half space kiri. Dengan struktur bangun serangan Bayern yang hanya menggunakan 1 pivot ini, Sabitzer diplot lebih ke depan. Dari posisi lebih ke depan ini, ia bisa melakukan run in behind atau lari ke belakang lini, mengekspos ruang belakang back. Untuk aspek ini, bisa dibilang Sabitzer lebih unggul dari McTominay ataupun Fred. Salah satu hal paling menonjol dibanding midfielder MU lain adalah work rate-nya tanpa bola dalam melakukan aksi bertahan.
Jika dilihat aksi bertahannya per 90 menit musim ini, ia lebih unggul dalam hal tackle dari Fred dan McTominay, hanya kalah dari Casemiro. Suntikan bertahan ini akan membuat lini tengah MU akan solid, terutama dalam melakukan counter press atau rebut bola kembali saat hilang possession. Hal ini dibutuhkan untuk mengurung dan menyetop serangan balik lawan. Juga untuk melakukan track back atau kembali ke shape bertahan saat lawan melakukan serangan balik cepat. Kita lihat di sini, ia mengisi post back meski posisinya bukanlah seorang back, yang mana ini menunjukkan awareness atau kewaspadaannya untuk bertahan sekaligus kemampuan track back-nya. Dia juga bukanlah pemalas dalam urusan press mengejar bola, dengan work rate tingginya yang mana akan bisa digunakan untuk bermain high press. Dalam situasi mengejar ketertinggalan gol, high press dibutuhkan MU dan diperlukan juga pemain yang punya work rate tinggi seperti Sabitzer. Ada sedikit catatan dari ruang taktik yang mungkin bisa kita lihat nanti adalah kewaspadaannya dalam menerima bola yang terlihat menurun di laga versus Inter. Hal ini bisa dikarenakan karena kurangnya jam terbang selama di Bayern. Soal jam terbang ini juga patut diperhitungkan karena dengan minimnya ia mendapat kepercayaan, otomatis akan mengurangi juga insting dalam bermainnya. Namun, akan menarik jika Ten Hag mampu memolesnya kembali seperti penampilannya di RB Leipzig, di mana ia cukup banyak memberikan gol serta assist. Sabitzer akan jadi peminjaman yang efektif jika ia mampu menunjukkan peningkatan performa dalam kesempatannya di MU kali ini. Kabarnya ia akan masuk skuad dalam laga versus Palace nanti. Ten Hag menyatakan ia dalam kondisi yang fit meski hanya ikut satu sesi. Namun ia menegaskan lagi bagusnya level kebugaran Sabitzer sehingga memungkinkan untuk masuk dalam skuad, entah itu jadi starter atau masuk pada babak kedua. Nah, patut kita tunggu kiprah pemain Austria ini dalam membantu lini tengah MU sampai akhir musim nanti. Tentunya harapan tinggi juga dibebankan padanya mengingat ia menggantikan peran Eriksen yang cukup vital, terutama untuk bermain possession, yang juga jadi kelemahan gelandang seperti McTominay dan Fred. Sementara Casemiro sudah nggak perlu diragukan lagi sebagai pembelian terbaik MU musim ini, dan ia juga bisa terlibat dalam mencetak gol serta assist meski diplot sebagai gelandang bertahan. Nah, apakah Sabitzer bisa?